Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pembelajar. Perkenalkan, nama saya Besehat Tati dengan NUPTK 40407474113 merupakan dosen tetap pada Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian jurusan Imigrasi pada Politeknik Pengayoman Indonesia yang merupakan PTKL di bawah Kementerian Hukum RI. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebagai seorang dosen, tentunya saya wajib menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen yang salah satunya adalah Dharma Pengajaran. Nah, pengajaran yang saya sampaikan tentunya menganut suatu konsep. Nah, konsep kami adalah konsep DIA yang merupakan Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara bagaimana saya menyampaikan perkuliahan atau pembelajaran kepada anak didik kami atau peserta didik kami dengan cara menyampaikan ceramah, kemudian melakukan diskusi tanya jawab, dan juga kami menyampaikan studi kasus untuk mengetahui sejauh mana penerimaan mahasiswa kami terhadap materi yang telah kami sampaikan. Nah, ini tentunya juga kami ingin menggali potensi critical thinking mahasiswa dalam menangani permasalahan atau persoalan-persoalan akademik. Selanjutnya interaksi. Nah, interaksi ini merupakan teknik menjalin hubungan atau keterikatan dengan mahasiswa saat proses pengajaran, di mana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengetahui penerimaan atau daya tangkap terhadap materi yang telah saya sampaikan. Sedangkan assessment atau penilaian pada mata kuliah yang saya ampu, saya memberikan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga tugas-tugas. Nah, penugasan ini tentunya berbagai macam metode yang saya berikan, diantaranya saya menyampaikan kepada mahasiswa agar mencari salah satu buku untuk dilakukan summary, buku referensi yang telah ditetapkan, dan juga tentunya menggali kemampuan essay writing daripada mahasiswa. Nah, penugasan ini tentunya merupakan nilai tambah atau added value bagi mahasiswa terhadap kinerja atau performanya sebagai peserta didik, di mana kami menerapkan konsep atau metode student-centered learning, di mana pembelajaran berfokus kepada mahasiswa. Sebagai dosen tetap pada Politeknik Pengayoman Indonesia, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah pengantar keimigrasian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus atau mata kuliah wajib perguruan tinggi dengan kode mata kuliah TKK 1101. Dan pengantar keimigrasian ini saya berikan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS berupa teori dan praktik. Sedangkan deskripsi mata kuliah pengantar keimigrasian memberikan pemahaman dasar mengenai keimigrasian dan implementasinya secara umum.
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian migrasi secara kontekstual, pola migrasi di dunia, perkembangan migrasi, fungsi dan tujuan keimigrasian di Indonesia, serta sejarah singkat imigrasi di Indonesia. Pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, di mana peserta didik didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan, memperoleh keterampilan, dan membentuk sikap. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk CPMK 1 yakni memahami pengertian migrasi secara konstekstual, CPMK 2 memahami pola migrasi di dunia, CPMK 3 menguasai teori imigrasi, CPMK 4 memahami fungsi dan tujuan keimigrasian di Indonesia, CPMK 5 memahami sejarah Indonesia, dan CPMK 6 mengetahui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Baik, tadi saya telah menyampaikan CPMK mata kuliah pengantar keimigrasian, CPMK 1 sampai CPMK 6. Kemudian saya akan menyampaikan sub CPMK daripada CPMK dan indikatornya. Sub CPMK untuk CPMK 1 yakni memahami konteks migrasi secara umum dan memahami konteks migrasi secara khusus, yaitu dalam konteks keimigrasian dengan indikator menguasai definisi imigrasi, menguasai konteks migrasi domestik, menguasai konteks migrasi internasional, menguasai pengertian imigrasi, pengertian emigrasi, pengertian remigrasi, dan menjelaskan pengertian keimigrasian. Kemudian untuk sub CPMK 2 yakni memahami pola migrasi secara umum dan memahami timeline pola imigrasi dengan indikator menjelaskan migrasi non-humanistik, menjelaskan migrasi humanistik, menjelaskan pola migrasi manusia di masa prahistorikal, pola migrasi di masa pasca historikal, dan pola migrasi di masa pasca historikal modern. Kemudian sub CPMK 3 yakni menjelaskan dasar teori migrasi dari pendekatan sosiologi, teori migrasi dari pendekatan ekonomi, pendekatan geografi, dan pendekatan gabungan dengan indikator menjelaskan awal mula teori migrasi, menjelaskan migrasi law dari Ravenstein, kemudian push and pull factor teori dari Everett Lee, intervening opportunities teori dari Stover, migrant network teori dari Taylor, classical teori dari Lewis, neoclassical teori dari Harris and Todaro, menjelaskan dual labor market teori dari Pierre, menjelaskan gravity teori dari Stewart, menjelaskan mobility transition teori dari Selinsky, dan migration system teori dari Kreitz, dan multidisciplinary approach and mobility transition dari Massey. Untuk CPMK 4 dengan sub CPMK menjelaskan fungsi keimigrasian Indonesia dan tujuan keimigrasian Indonesia dengan indikator menjelaskan fungsi pelayanan terhadap WNI, fungsi pelayanan terhadap WNA, menjelaskan fungsi penegakan hukum keamanan negara, fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, menjelaskan tujuan keimigrasian sesuai definisi keimigrasian dalam konsep menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, menjelaskan tujuan keimigrasian dalam konsep hukum dan menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan HAM. Kemudian CPMK 5
Sub CPMK-nya adalah menjelaskan sejarah imigrasi Indonesia pada periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan dengan indikator menjelaskan sejarah keimigrasian periode VOC, kemudian sejarah keimigrasian periode Hindia Belanda, periode pendudukan Jepang, periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan periode reformasi. Kemudian untuk CPMK 6 dengan sub CPMK membahas undang-undang keimigrasian dan juga membahas peraturan nomor 31 tahun 2013 tentang Juknis atau petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian dengan indikator membahas Undang-Undang keimigrasian pasal per pasal dan membahas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian secara pasal per pasal. Kemudian perlu kami sampaikan juga materi kuliah dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Nah, untuk pokok bahasan ada 6 sesuai dengan CPMK-nya, yaitu pengertian migrasi, pola migrasi, teori migrasi, fungsi dan tujuan keimigrasian, sejarah imigrasi, dan undang-undang keimigrasian. Dan sub pokok bahasan sama dengan yang telah saya sampaikan tadi pada sub CPMK dan indikatornya. Kemudian referensi, beberapa referensi yang bisa kami sampaikan sebagai referensi daripada materi perkuliahan pengantar keimigrasian, di antaranya kalau buku ada dari Amada Armenta 2017, Protect, Serve, and Deport, The Rise of Policing as a Migration Enforcement yang diterbitkan oleh University of California. Kemudian juga buku Andri Indradi tahun 2020 dengan judul Dinamika Keimigrasian di Indonesia, sebuah pendekatan multidisipliner dengan penerbit Politeknik Imigrasi. Juga ada dari buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025 dengan judul Lintas Sejarah Imigrasi. Juga ada dari M. Iman Santoso 2007 dengan judul Perspektif Imigrasi dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI. Kemudian ada juga dari buku Ridwan Arifin 2018 dengan judul Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia yang diterbitkan oleh Politeknik Imigrasi. Dan untuk peraturan perundang-undangan tentunya Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya nomor 31 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 6 2011 dan telah dilakukan beberapa kali perubahan terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian. Dan di tahun 2024 juga telah dilakukan perubahan 6 2011 yaitu Undang-Undang nomor 6 2011 yakni Undang-Undang nomor 63 tahun 2024 tentang keimigrasian yang tentunya isinya ada beberapa penambahan sesuai dengan dinamika keimigrasian yang ada di Indonesia. Baik, untuk lebih mengetahui bagaimana pola pengajaran dengan konsep delivery, interaction, dan assessment yang saya lakukan pada penyampaian mata kuliah pengantar keimigrasian,
saya akan memberikan video pembelajaran pada saat saya menyampaikan mata kuliah pengantar keimigrasian di kelas. Mari kita sama-sama menyimak. Selamat pagi. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini untuk materi perkuliahan pengantar keimigrasian. Untuk pengantar keimigrasian, mata kuliah pengantar keimigrasian pada hari ini saya berikan substansi terkait dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Ada yang tahu tentang definisi daripada pengawasan keimigrasian? Itu based on regulasi Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Dia bisa memberi menyampaikan definisi terkait apa itu pengawasan keimigrasian. Ya, silakan. Mohon dosen menyampaikan izin menjawab Ibu. Untuk pengawasan keimigrasian itu kita mengawasi orang yang keluar masuk atau dia orang asing maupun orang Indonesia yang baik dia keluar ataupun masuk ke dalam Indonesia, dan kita mengawasi dalam untuk menjaga keutuhan suatu negara kesatuan negara Republik Indonesia, Ibu. Kemudian dalam mengawasi konteks itu kita dalam mengawasi dia izin tinggalnya, kemudian visa dan juga paspor yang sedang dia gunakan untuk keluar masuk ke dalam suatu negara ini. Oke. Ya, itu adalah pengertian based on diksi kita ya. Namun yang saya tanyakan adalah pengawasan keimigrasian based on regulasi Undang-Undang 6 2011. Itu ada di pasal 6 Undang-Undang 6 2011. Coba dibuka aja. Dibuka Undang-Undang 6 2011 pasal 66. Pengawasan keimigrasian adalah saya rasa semuanya pasti akan langsung memahami kalau kita buka bersama-sama isi daripada Undang-Undang 6 2011. Ya, pasal 6. Silakan dibacakan. Definisi pengawasan keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 6 berbunyi, pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Noman, kemudian Iman, saya rasa kurang lebih sama ya, cuma tadi Mas Iman menggunakan diksi sendiri ya. Jadi saya pengen recall kembali terkait dengan trifungsi imigrasi. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan masih ingat trifungsi imigrasi atau fungsi keimigrasian apa aja? Pelayanan. Ya, sebut secara menggunakan bahasa undang-undang. Yang mau jadi volunteer? Fungsi imigrasi. Berdasarkan ketentuan umum yang kami sampaikan. Ya. Menurut pasal 1 nomor 3, fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Yes. Nah, itu tolong diingat kembali ya. Kita lanjut, mungkin saya perlu recall kembali terkait dengan dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan fungsi keimigrasian khususnya di Indonesia. Nah, kita harus mengingat bahwa undang-undang terkait dengan keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Sebentar, saya zoom out dulu ya. Nah, ini
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kemudian tahun 2016 itu diterbitkan Permen Kumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Timpora. Betul. Timpora itu lebih kepada substansi bagaimana kita mengawasi keberadaan orang asing di wilayah kerja salah satu unit pelaksana teknis keimigrasian. Kemudian tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Nah, ini ada di pasal, kalau tidak salah ada di pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang 6 2011. Kira-kira ada yang tahu nggak? Contoh daripada tindakan administratif keimigrasian itu? Yes. Jawab contohnya mungkin. Jangan nyoman terus dong. Ya. Jadi review juga pertanyaan saya. Makanya di deportasi. Ya, deportasi, yes. Contoh yang sangat konkret, sangat nyata. Mungkin kita kaitannya dengan pengawasan keimigrasian. Kita juga harus mengetahui bahwa terkait dengan pengawasan keimigrasian, salah satu fungsi daripada keimigrasian adalah penegakan dan pengawasan keimigrasian. Ya, baik. Oke, saya lebih langsung ke materi saja, bahwa penegakan hukum atau law enforcement ada kaitannya dengan fungsi keimigrasian selanjutnya, yaitu fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, kaitannya itu ada konsep yang harus dipahami oleh pejabat imigrasi, yaitu selective policy. Selective policy adalah hanya orang-orang asing yang bermanfaat yang diizinkan masuk melintas ke dalam wilayah teritorial Indonesia. Nah, tentunya selective policy ini ada dua pendekatan yang perlu dipahami baik oleh pejabat imigrasi maupun oleh orang asingnya, yaitu prosperity approach dan security approach. Karena untuk minggu depan mungkin kita akan diskusi kelas ya. Jadi saya harapkan nanti diskusi kelasnya betul-betul proaktif. Jadi jangan hanya bertanya kemudian dijawab oleh temennya, selesai gugur tugas puas. Padahal sebenarnya bisa digali gitu loh. Karena kita ini kan pejabat imigrasi, ya, calon-calon pejabat imigrasi. Sebagai garda terdepan penjaga pintu gerbang negara. Ini loh, coba baca tadi itu, menjaga kedaulatan negara. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu. Semoga memberikan gambaran mengenai mata kuliah pengantar keimigrasian, yang mana mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang keimigrasian dan implementasinya secara umum dengan teknik student-centered learning. Mata kuliah khusus keimigrasian ini diberikan pada semester 1 program studi manajemen teknologi keimigrasian jurusan imigrasi pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan tim panitia pada Direktorat Sumber Daya Kementerian Saintek. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada unsur pimpinan pada Politeknik Pengayoman Indonesia, rekan sejawat dosen yang turut mendukung serta seluruh partisipasi mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.